Nah, kepada Pak Muzakir dulu, apa yang bisa disampaikan terkait dengan perkara hukum Pak Arief ini dan langkah selanjutnya kira-kira apa yang perlu dilakukan? Saya kira putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun mahkamah dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Dan di antara yang lain-lain termasuk kekhilafan hakim tadi juga termasuk di dalamnya ada beberapa, kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah, atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan bahwa kekhilafan hakim tadi, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun mahkamah agung, plus tadi kalau misalnya dalam proses-proses ini ditemukan bukti-bukti baru karena ada kekhilafan tadi, termasuk di dalamnya ada kekeliruan tadi, ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali ya, terkait dengan putusan-putusan pertimbangan-pertimbangan yang keliru atau ada dokumen-dokumen yang dianggap itu salah. Oleh karena itu bisa didampingkan dengan dokumen itu adalah dokumen baru, khususnya dalam hal ini adalah yang terkait dengan masalah ini kejahatan atau perbuatan ini dilakukan oleh korporasi, bukan oleh pribadi-pribadi. Oleh sebab itu harus dari putusan-putusan itu selalu menempatkan dia Pak Arief sebagai pribadi, bukan Pak Arief sebagai yang menjalankan korporasi kalau dia statusnya sebagai direksi. Nah, atas dasar itulah maka menurut saya ini terjadi error impersonal yang seharusnya adalah korporasi sebagai perbuatan korporasi, dan ini dimintakan pertanggungjawabannya kepada pribadi dan juga termasuk UP-nya tadi diberikan atau diputuskan untuk pribadi. Menurut saya itu nggak tepat ya, mestinya kalau ini perbuatan korporasi ya sebaiknya tanggung jawab korporasi. Kalau toh ada sebut saja itu kerugian-kerugian tadi harus dibebankan pada korporasi. Saya kira itu pendapat saya. Baik, terima kasih ke Pak Eko. Pak Eko tadi sempat disebutkan tidak ada perbuatan melawan hukum ya. Lalu juga auditor dalam melakukan penilaian juga ada kekeliruan gitu. Nah, terkait dengan masalah Pak Arief ini, kira-kira seperti apa yang harus dilakukan oleh majelis hakim ke depan kalau memang ada rencana melakukan peninjauan kembali dari pihak Pak Arief? Baik, dari hasil putusan pengadilan yang saya pelajari, di sana ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Di antaranya adalah metodologi penghitungan kerugian negaranya. Di sana terlihat ada kelalaian dari auditor, di mana auditor tidak menguasai dalam hal pencatatan terjadinya kerugian negara. Di antaranya persediaan itu dianggap sebagai kerugian negara. Padahal persediaan itu nilainya masih ada, nilai perolehannya masih ada, dan masih tercatat dalam neraca keuangan. Lalu adanya piutang. Piutang ini juga kan masih punya hak tagih. Punya hak tagih ini masih termuat dalam laporan keuangan, di mana piutang tadi juga masuk dalam aset lancar yang masih bisa ditagih. Ini beberapa hal yang terkait dengan pembukuan dikategorikan sebagai kerugian negara. Ini yang perlu diperbaiki oleh auditor, tentunya melalui peninjauan kembali terkait dengan metodologi penghitungan kerugian negara.